Literally, secara benar-benar ngomong, Rasul diapit oleh dua raksasa dunia. Bisa dipahami? Raksasa sebelah kirinya adalah Persia, raksasa sebelah kanannya adalah Romawi. Tapi hebatnya coba kita lihat, Rasul nggak pernah takut sama Romawi dan Persia. Setelah muncul Rasul, baru direken oleh Romawi dan Persia. 1 Hijriah terjadi satu peristiwa yang sangat penting. Selain daripada hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar antara Romawi dan Persia. Jadi Romawi dan Persia memutuskan, saya nggak tahan lagi dengan kamu. Kamu selalu mengganggu saya. Saya juga emang tahan lihat kamu. Emang kamu bagus apa? Kita perang aja. Perang besar antara Romawi dan Persia. Saking besarnya perang ini jadi pembicaraan trending topik pada saat itu, ibu sekalian. Ketika jadi trending topik pada saat itu, langsung kemudian didengarkan oleh para sahabat. Maka sahabat tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasul, kira-kira yang menang Romawi atau Persia? Ini adalah sebuah dalil bahwa para sahabat sangat memperhatikan kondisi politik dunia pada saat itu. Jelas sampai di sini? Jadi kalau ada yang bilang pada Anda, politik itu nggak usah dipedulikan, yang penting kita sholat, dunia itu terlaknat dan seisinya. Enggak, para sahabat memperhatikan dunia pada saat itu. Nanya pada Rasulullah SAW, siapa yang menang, Persia atau Romawi? Kayaknya Persia deh Rasulullah. Kenapa? Lebih berpengalaman. Kayaknya Romawi deh Rasulullah. Lah kenapa? Dia lebih semangat. Yang mana Rasul yang menang? Rasul diem aja, Rasul nggak menjawab. Karena Rasul nggak punya pengetahuan tentang semua itu. Yang jawab adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para sahabat, siapa yang menang dengan pertempuran Romawi dan Persia? Apa jawabannya? Ini jawabannya. Ghalibatir Rum fi atnal ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ghalibatir Rum fi atnal ard. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat paling rendah di atas muka bumi. Fi atnal ard. Ada yang bilang bahwa dalam waktu dekat orang-orang Romawi akan kalah. Tapi ada yang menarik, ternyata Romawi itu dihabisi sama Persia di Laut Mati, tempat paling rendah di atas muka bumi. Begitu akuratnya Al-Quran. Jadi Ghulibatir Rum fi atnal ard, akan dikalahkan orang-orang Romawi oleh orang-orang Persia fi atnal ard. Tapi tidak selesai sampai di sana. Perhatikan, wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Akan tetapi mereka setelah dikalahkan, sayaghlibun, akan hidup kembali atau akan menang kembali melawan Persia setelah fi bid'i sinin. Perhatikan, fi bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab adalah hitungan antara 1 sampai 9. Jadi kata Allah, Romawi akan dikalahkan. Setelah dikalahkan Romawi, akan menang kembali mereka melawan Persia, kata Allah, dalam waktu 1 sampai 9 tahun lagi. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin lebih daripada itu. Kira-kira kalau Allah yang bilang betul atau betul? Betul. 7 tahun berselang daripada ayat ini turun. Ayat ini turun tahun 622. 7 tahun berselang daripada tahun itu, langsung kemudian ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Tanpa diduga, tanpa diprediksi oleh siapapun, sebagaimana nggak ada orang yang prediksi Brazil kalah lawan Belgia, Ibu sekalian, nggak ada yang prediksi sama sekali, atau nggak ada yang prediksi Jerman kalah lawan siapa tuh, Korea Selatan gitu kan ya, nggak diprediksi semua. Tiba-tiba muncul satu pahlawan hebat di tengah-tengah orang-orang Romawi. Dia menyatukan seluruh kekuatan orang-orang Romawi, muncul menjadi pemimpin yang sangat luar biasa hebat. Dan kehebatan dia diakui oleh musuh-musuhnya. Dia ambil balik seluruh wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Persia. Dia memenangkan pertempuran itu tanpa kemudian orang menyangka. Orang-orang mengenalnya sebagai The Great Heraclius. The Great Heraclius. Namanya Heraklius yang hebat, Heraklius yang agung. Heraklius dilukiskan membawa salib suci yang direbutnya kembali daripada orang-orang Persia, karena orang Persia pernah mengambil salib yang dianggap oleh mereka tempat penyaliban Yesus. Dibawa kembali salib suci ini, kemudian diarak pergi ke kota Yerusalem dengan arak-arakan yang sangat luar biasa, perayaan kemenangan yang hebat sekali. Setelah dia sampai ke Yerusalem, dia kemudian menancapkan salib suci ini di depan gereja Makam Kudus yang sampai sekarang masih ada di situ salibnya. Kemudian dia berdoa di bawah salib itu, dan dikisahkan oleh sebuah sejarawan, ketika dia selesai berdoa, ada seorang kemudian tentaranya ngasih, mohon maaf Paduka Raja, ini ada surat yang kami nggak ngerti sama sekali dalam bahasa Arab. Ya saudara sekalian, ternyata ngapain dia tahun 629? Dia dapat surat dalam bahasa Arab tertanda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi Rasul kita tuh dulu keren.
sudah korespondensi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Paham Bapak sekalian? Bukan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Jelas sampai di sini? Oke, baik Bapak sekalian. Kalau gitu kita lihat. Ternyata yang dikirimin surat bukan hanya Heraklius, tapi yang dikirimin surat juga adalah Raja Persia yang sudah kalah tadi. Namanya adalah Kisra. Kisra itu dikirimkan kemudian surat juga, dan suratnya kayak begini. Masya Allah, ini suratnya sampai sekarang masih ada. Tulisan tangan Rasul ya, tulisan tangan Rasul Ustaz? Bukan. Rasul nggak bisa nulis. Kan ummi, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Yang nulis siapa? Wallahu a'lam. Ada kemungkinan bisa jadi Ali bin Abu Thalib atau kemudian Zaid bin Harithah yang menuliskan kemudian surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Gak usah baca di atasnya, saya juga nggak paham. Nah, kenapa bahasa Arab zaman dulu nggak seperti bahasa Arab zaman sekarang? Saya sering pergi ke museum lihat Quran zaman dulu, ini surat apa gitu kan ya. Jadi kita nggak paham. Jadi intinya kalau misalnya di bawahnya, nah yang ini yang warna hitam ini stempel Rasulullah. Stempel Rasulullah, tulisannya apa? Di bawahnya Muhammad, di tengahnya Rasul, di atasnya Allah. Bacanya Muhammad Rasul, bukan Allah Rasul Muhammad ya, jelas ya. Lah kenapa tulisnya di bawahnya Rasul, tengahnya adalah Muhammad, atasnya adalah Allah? Itu adalah aturan kaligrafi. Allah itu ditaruhnya di atas. Itu adalah etis dalam seni. Nah, ini adalah kemudian khatamnya Rasulullah, apa namanya? Segelnya Rasulullah yang sekarang ISIS pakai jadi bendera dia. Jadi Anda boleh jadi nggak suka ISIS. Anda boleh jadi nggak suka, tapi jangan injek-injek benderanya. Karena yang benderanya itu adalah khatamnya Rasulullah, jelas ya? Jadi kalau gitu saya jelaskan dulu apa isinya. Ini adalah kemudian nas risalatu Rasulillah. Inilah kemudian nas daripada kemudian surat yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra Malikul Faris, Malikil Faris, yaitu adalah kemudian kepada Kisra pemimpinnya Persia. Bagaimana kemudian artinya? Nih, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra Adimul Faris. Sesungguhnya ini adalah surat yang dikirimkan oleh Muhammad, Nabi Allah, kepada Kisra pemimpin Persia. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau Anda mau ngasih salam terus ada orang non muslim, boleh pakai begini. Salamun alaman ittiba'ul huda. Keselamatan hanya bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan enggak boleh mendoakan selamat pada orang yang bukan muslim. Wa amana billahi wa rasulihi wa syahadu an la ilaha illallah. Maka engkau kami perintahkan untuk bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa wahdah satu-satunya dia, la syarikalah, tidak ada yang seserikat dengan dia, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad'uka bidda'illah. Dan kami menyuruh engkau dengan dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dan saya adalah utusan yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, li'ungdzira man kana hayyan, untuk memperingatkan kepada siapapun yang masih hidup, wa yuhiqqul qaul, dan membenarkan perkataan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir. Yang paling penting yang di bawah ini. Ini yang paling penting. Fa aslim taslam. Anda nggak baca yang atasnya nggak ada masalah. Yang paling penting yang di bawah. Fa aslim taslam. Kata Rasul,